Islaham lebu sira kabeh ing jahanam al yauma ing dalem saiki bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh iku takfuru la iku dadi kafir sira kabeh. Mlebu neraka jahanam mergo kafir. Mesti kafir cara hukume pangeran. Nek dikafirno wong ora mesti be kafir, tenang wae napa. Kafir cara hukume pangeran. Nek dikafirno wong santai ae. Go Nabi Musa yo dikafirno Firaun, ngene napa? Nabi Musa iku dikafirno Fir'aun wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Sing ngomong apa? Fir'aun ngomong ning Musa. Jadi ketika Musa latihan dadi nabi, napa? Latihan dadi nabi iku sing didakwahi sinten? Fir'aun. Jare Fir'aun bi alam nurabbika fina walidau wala bistafina min umurika sin. Kowe kok ngaku nabi piye? Dhisik kowe tak urang aku, tak rumat aku. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Kok kelakuan nemu ngono piye? Kowe kafir tenan. Dadi nek darani kafir berarti ke Nabi Musa. Sing kafirno. Aku ora muni ngono. Dadi darani kafir piye? Kok kowe darani goblok mesti tenang ae. Luwih goblok sing darani kowe goblok. Wis ngaji jalalan pirang tahun. Piro kan? Kowe Mbak Mustafa suwe ngaji. Lali. Woi ngaji pertama Mustafa Berogen berarti sekarang arah goblok ngaji jalan. Oh no 10 tahun bisa. Lebih. Musa alim mas. Apa ben gak sesek ya? Sing kawak-kawak diboyong ya. Ganti sing anyar-anyar. Ya jadi kunane kuno iku wong tuduh menuduh dadi Firaun nuduh Musa ya kafir. Alam nurabbika fina walida wala bitafina min umurika sinin wa fa'alta fa'alatakallati fa'anta wa anta minal kafirin. Maka secara disiplin ulumul Quran itu begini, rungokno tenan nek ben dadi wong alim. Ketika Quran membahasakan sesuatu itu pakai versi Allah apa pakai versi yang kita pahami. Pertanyaannya adalah ya versi yang kita pahami. Versi yang kita pahami adalah ya versi yang digandaki Allah. Tapi versi itu tidak berlaku bagi Allah. Misalnya begini, orang-orang muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Rungokno tenan awas kan aku keliru. Nek keliru kafir. Ya aku namanya kafir loh, kafir. Jadi luwe gak jelas. Rungokno ya. Orang muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang iman dengan sesuatu yang tidak terlihat. Termasuk surga dan neraka. Jadi orang iman itu syaratnya apa? Mengimani surga dan neraka. Yang surga dan neraka itu tidak dilihat manusia apa tidak dilihat Allah? Ayo jawab. Tidak dilihat manusia. Tapi Allah mengistilahkan surga juga ghaib. Berarti ghaib itu Allah membahasakan dengan asumsi yang difahami manusia. Makanya itu jadi perdebatan mufassir. Lalu sampai mana setiap ayat maknanya seperti itu? Nah, kowe ora tau ngaji ulumul Quran terus dinafsiri Quran gak rusak ya. Malaikat hamalatul arsy sendiri itu diistilahkan Allah bukan yusyahidun tapi yu'minun. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Padahal dia hamalatul arsy, yang di arsy itu cara zahir ada Allah. Tapi berhubung Allah itu la yakhullu fi makanin, Allah tidak di tempat dan tidak butuh aras, tidak butuh siapa saja karena Allah itu qiyamuhu bi nafsihi. Malaikat yang bawa aras pun itu caranya iman ya kayak kita. Mereka iman karena tasdik, membenarkan. Ora kok terus roh nginceng pangeran ya ora. Makanya ayatnya bukan yusyahidun tapi apa? Yu'min. Jadi imanku mbek malaikat ya padha-padha yu'minun. Cuma kono ora tau demenan, ora tau korupsi, ora tau delok rawan, pokoke saleh lah kemene. Bangune ra saleh, kono ora ono pancen. Tapi tetap Allah istilahnya ku yu'minun. Itu ngendikane para ulama karena Allah itu tetap gak tersentuh. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Sehingga malaikat hamalatul arsy saja diistilahkan apa? Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minun. Ora wa yusyahidun tapi apa? Wa yu'minun. Karena gak mungkin malaikat pun melihat Allah itu tidak mungkin. Karena apa? Allah tetap qiyamuhu binafsi. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Saya ulang lagi ya. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan
kita. Iki Imam Ghazali nak nyontokno iku sederhana. Sapimu lho hen sapi iku diakal ora cara kowe. Mboten, jaran ora diakal. Nyatane ora iso sekolah, ora dokter, macam-macam. Tapi kita sebagai manusia karena lebih sempurna punya cara untuk memahamkan dia paham. Punya cara untuk menjadikan dia paham. Jadi misalnya jaran mbok pakai sedemikian rupa, mbok tarik kendali kanan dek ning kanan, nak ngiri yo ngiri. Artinya apa? Kita ini punya cara untuk memahamkan makhluk yang tidak paham. Kalau kita saja bisa memahamkan makhluk yang seharusnya tidak paham, apalagi Allah, maka bisa memahamkan manusia terhadap kalamnya yang sebetulnya qadim. Paham ya? Allah punya cara. Ya sebab piye carane ra terus pokoke ngono, nyatane ki paham. Terus iso salat, iso zakat, iso poso, iso munajat, iso nangis. Akhirnya jadi ahlul jannah. Padahal kalame Allah iku qadim tidak tersentuh. Padha pikirane manusa iku ora ngara iso difahami sapi mbek bebek. Tapi yang kamu inginkan mereka paham, dia paham. Ya tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Lah padha manusia itu punya kapasitas terbatas, maka yang paham ya hanya yang kadar yang dikehendaki Allah. Allah jenenge wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Apapun pinternya kita hanya memahami kadar yang diberikan Allah. Kita tidak mungkin ihatah menguasai semua. Paham ya? Sama jaran sak pinter-pintere hanya punya kadar yang kita ingin paham. Yaiku kena diatur. Tapi hal lainnya kita sudah tidak bisa. Terus warai matematika. Tapi ini pengertian, malah ngaji be ulama, ngaji kok be mubaligh ya ora sambung. Mubaligh wis kon pidato wae tapi aja kon ngaji. Gak karu-karuan kon ngaji. Lah terus piye Gus? Ora piye-piye ikhlas wae ngaji, ikhlas selesai wae. Paham gak sementing ikhlas. Damai. Paham gak sementing apa? Supaya mau Gus bak cerita nak ngene. Artine piye wis ngono pokoke ngono. Lah tiba ngeklaim paham yo bodoni. Muni ra paham gak ngergani guru, diterangno tenan-tenan ora paham. Tapi saya pastikan gitu, dalam ulumul Quran gitu ya. Kalau ada orang ngomong, itu binisbat pada mutakalim apa pada mukhatab. Tentu itu tidak konsisten, itu dalam semua kesusastraan dunia itu sama. Saya ulang lagi ya, ini ilmu penting dalam ulumul Quran. Kalau orang ngomong, itu nisbatul kalam, mafhum kalam itu ikut mutakalim atau ikut mukhatab. Misalnya gini, Ruhin wak melarat, terus karuan melarat. Ngomong ini neng aku kan juga paling gak dibanding dek ini. Gus arto kula kata, aku mesti iso maknane akeh 200.000. Wong melarat iku muni akeh iku ya 200.000. Terus aku mending ngene, aku lagi ra duwe dhuwit. Aku muni ra duwe dhuwit iku cek 2 juta. Waduh Rukin muni Gus bojoku ayu sapa bayangno. Ayu. Ayu cara Rukin. Dadi misale wong Indonesia iku ayu. Dua mbek wong Uzbekistan sing elek, kelep ta ora kira-kira. Artis Indonesia ku gak seneng dolan Uzbekistan. Iku ambek penjaga kebab ayu. Lah yo iki omongan iku. Lho tak wari ilmu kok do guyu, tak wari omong. Kira tau mikir ngono to? Pancen ora ahli tafsir, mesti ora tau mikir. Omongane rilek ae, padha ora paham. Santai. Omongan niku nisbate ning mutakalim apa ning mukhatab. Ayo Mus. Jawab tak bayarin nak bener. Mutakalim mukhatab, hen. Mutakalim padha kok rukun dengaran. Ya ora mesti. Lah ya kadang mutakalim, kadang mukhatab. Nah, kalau ketika mukhatab maka dianggap biji hati taklim. Memang Allah mengajarkan, tapi bukan Allah ingin itu ditiru. Misalnya begini. Ruwano tenan awas nak salah kafir lho. Kafir tenan nak salah. Iya kanak budu dawe sapa? Jawab. Dawe Allah. Tapi dawe Allah sing diajarkan ke Nabi agar Nabi melafatkan kepada Allah. Bukan Allah melafatkan itu kepada Nabi. Kalau Allah melafatkan itu kepada Nabi berarti apa? Muhammad aku nyembah kue. Kacau gak? Kira tahu mikir orang. Maka semua mufassir sepakat iya kana butuh yukot daru qoblahu qulu. Jadi Allah itu kira-kira ngene. Mat ngucap ngene. Kowe ngucap
iya karena butuh. Berarti terus Kanjeng Nabi mengulang iya karena maka iya karena butuh adalah kalamnya Allah yang diajarkan ke Nabi untuk dilafadzkan Nabi. Jelas ya? Saya punya anak namanya Hasan. Terus saya ngajari gini, Hasan, kamu bilang kira-kira gitu. Saya bapakmu. Hasan kamu bilang jenengan bapak kulo. Kan ketika saya mengatakan jenengan itu supaya Hasan ngomong ke saya jenengan bapak saya. Bukan kok saya darani Hasan itu bapak saya. Kan kacau. Jelas ya? Misalnya Mustafa Jenggot itu omongi, Mus bilang jenengan guru kulo, tapi aku mau dengar Mustafa. Misalnya. Ya saya ulang lagi ya. Gelem Mus kita timur itu. Aku segera gelem, aku segera gelem. Ya gelem lah, kepaksa. Gelem ra gelem mesti ditulis. Nak Mustafa murid Gus Wais ditulis ning Lauh Mahfuz. Gelem ra gelem. Mus kowe ngomong jenengan guru kula. Iku maknane kan kalimat itu dari saya, tapi untuk dilafadzkan Mustafa ke saya. Lah iya kan nak butuh itu kalimat itu dari Allah diajarkan ke Nabi untuk supaya Nabi melafadzkan itu. Makanya iya kan nak butuh saya menyembah engkau Allah. Tapi asal mula kalimat itu dari siapa? Allah. Tapi sing nglafadzno Kanjeng Nabi untuk angel to ngaji. Lah berarti itu kalam itu nisbatnya mukhatab atau mutakalim? Mukhatab. Jadi ramesti, jadi dalam ulumul Quran itu ada sekian kalam yang dinisbatkan ke mutakalim, ada yang dinisbatkan ke mukhatab. Mulane ada orang alim, angel ngene, dadi wong alim angel. Atok kulak ngene iki murah. Kalau bolak-balik dia sampai balik maturun Gus atas ilmunya. Sematur wonto ya saya ikhlasno sepepen kono. Wong dhuwit cara kula wis ora ono gunane ra jelas, penting mlebu swarga to. Sebaro kaya ikhlas insyaallah fil jannah. Kalau sering diprovokasi yang Gus jenengan harusnya minta royalti. Cangkemmu ki ikhlas mbok latih goblok kamu. Wong ikhlas itu ganjaran di swarga, no. Bocah kok nglatih kiai goblok kaya. Wong seneng duwe wis goblok. Pemene seneng ra duwe tambah goblok. Karo ra duwe kok seneng. Nak duwe ra apa-apa, tapi nak seneng ku goblok. Rusak. Ya tak baleni malih. Itu paling sulit dalam ilmu Quran. Jadi apa? Kalam ini nisbatnya ke siapa? Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sekarang bagi Allah ada enggak sesuatu yang gaib? Enggak ada kan? La ya'zubu anhu misqalu dzarrah. Semuanya terlihat oleh Allah. Tapi Allah membahasakan surga dan neraka gaib. Bin nisbat lil mukhatab. Apa bin nisbat? Karena mukhatab enggak tahu surga neraka sehingga dibahasakan tapi ada hal-hal yang dinisbatkan ke Allah. Ya kita tidak pernah tahu. Caranya piye yo ngaji. Saiki wong ora tau ngaji ngene terus pelang-pelang mulang tafsir terus piye karepe. Maka ketika Bani Israel dipuji Allah, wa anni faddaltukum alal alamin alami zamanihi. Maknane orang Israel orang terbaik di eranya dan saat baik. Bukan berarti mengalahkan kita sampai sekarang. Sekarang tentu yang baik adalah kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena semua kalam itu ditahmilkan sesuai eranya. Napa? Sesuai eranya. Paham ya jelas ya. Dan itu susah. Karena tadi ada yang kaitannya mutakalim, mukhatab dan muqtadul hal. Ya kira usah takok carane piye? Carane ngalim. Carane ngalim sregep terus dipilih pangeran. Lah karek ngerayu pangeran niku milih kuwe dadi wong alim. Iku mayuridillah bi khairan yafaqihu fiddin. Orang yang Allah menghendaki dia baik pasti ditakdir alim. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah, kalau ora ditakdir baik ya ora usah ngono. Masalah to, masalah to. Senengane kok nuduh wong liya ora usah ngono, biasa wae napa.